Ini saya buka dulu, terpaksa harus dirusak. Jaku ya. Halo, selamat malam semua rekan-rekan SBN Sinema Budaya Nusantara. Sekarang pukul berapa nih? 23.50. Ini sekarang saya sedang on baik di kamera untuk nanti saya setel di WA, dan ini juga saya juga bersama Pimprod, bersama manajer produksi. Kita semua berusaha dan berupaya untuk mengumumkan apapun hasil dari judul yang sudah jujur sebenarnya sudah saya buat setelah pulang dari tempat Pimprod di Gubuk. Pada waktu itu kita dapat masukkan ide cerita langsung dari Ki Bagio, dan sesuai dengan target kita untuk menyelesaikan skrip sebelum Bang Ade atau Pak Ade sampai di Malang, atau sebelum ada agenda ke Malang sudah dipastikan. Dan judul kemarin kita semua tahu juga kita judulnya kita apa itu namanya ya kalau ngomong, kita sayembarakan. Karena judul saya sayembarakan malam ini, jadi saya bersama Pimprod, bersama Mas Dewo sebagai ketua dan Mas Jibril sebagai apa itu? Sebagai Pak Pri, dan ada Bu Christine. Ini juga saya rekam di Sinema Budaya Nusantara WA. Rekan-rekan bisa monitor langsung suara saya, karena saya juga langsung rekod sebelum 00. Kita semua akan buka amplop yang saya tulis, karena range-nya sebetulnya sudah kita bahas di Ki Bagio sebagai ending untuk 4, dan harapan kita tentunya nanti Pak Ade bersama rekan-rekannya juga yang akan ikut mengawasi proses kerja kita di pembuatan film episode 4 kali ini. Baik, tolong tasnya ayah diambil. Dapat atau tidak penting. Itu adalah berkah. Untuk yang dapat itu berkah, untuk yang tidak dapat ya tetap berkah, karena kita semua harus semangat, bukan karena uangnya tapi karena tujuan dari Sinema Budaya Nusantara ini harus benar-benar bisa tercapai seperti apa menjadi harapan kita semua. Benar, Mbak Sada? Ya, betul. Benar, Mbak Christine sebagai Pimprod? Oke ya, sekarang mengetahui semuanya, sebentar lagi sudah menunjukkan pukul piro? 23.54. Saya akan buka tas rahasia saya. Ini saya letakkan, ini berupa amplop dan masih tetap terkunci. Sebenarnya harusnya kapan lalu itu mesti ada tanda tangan yo. Plannya gitu sih. Filosofinya sebetulnya adalah, ingat kalau sampean ingin nanti ngrungokno kabeh, Mas Jibril ada ya waktu ono Ki Bagio. Ini tak jelentreh nih. Episode 1 itu menunjukkan sifat duniawi yang menunjukkan sisi positif. Kedua, di situ menggambarkan satu situasi sehingga yang muncul itu dampak dari pandemi ya, dan itu tidak peduli kaya, tidak peduli miskin.
Itu yang kedua. Yang ketiga, di situ ada benturan psikologis antara peran antagonis ini si Yuli ya, Mbak Yulis. Mbak Yulis sebagai apa itu? Sebagai Mama Wulan yang koyoke menghina, padahal lek sampean kabeh teliti tulisan saya baca, tulisan yang saya tulis itu kalau dibaca itu pasti akan tahu maksud saya. Orang menghina, orang marah, belum tentu dia itu tidak sayang atau tidak peduli. Seseorang kayak saya, mungkin Mbak Sada ngerti, lek memene ngedepi arah anakku, ayah tidak pernah kasihan sama kalian. Karena yang bisa tolong kalian adalah diri kalian. Dan umumnya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang punya beban di masa lalunya, itu ada di Mbak Yulis. Makanya nanti perannya Mbak Yulis agak beda, karena Mbak Yulis akan lebih luar biasa, lebih tampil excellent nanti, berbeda dengan 1, 2, 3. Kemudian buka ya, sama-sama. Terus sebuah pertanyaan tentang siapa sebenarnya, dan pemirsa harus menjawab. Baik, tak pikir. Ojo tumeh eling lan waspada, wae wong macam-macam ya. Saya tulis dengan bahasa sing halus ya. Pasederekan ninggahaken kamulyan. Ini yang satu yang saya pakai di judulnya ya. Kalau halusnya tadi itu, soalnya aku waktu itu takut nang ini Pak Bagyo. Jadi kalau memperhatikan pembicaraan saya dengan Ki Bagyo soal kamulyan mungkin nangkep ya. Tapi saya coba dengan bahasa sing luwih iso diterima, seduluran munggahno derajat. Jauh banget ya. Seduluran munggahake derajat. Hah? Ini seduluran munggahake derajat. Kalau bahasa halusnya pasederekan ninggahaken kemuliaan. Tapi karena aku juga pati ngerti basa Jawa niki, aku pergunakan dengan bahasa yang lebih mudah. Seduluran munggahno derajat. Oke, saya pikir itu dulu. Saya bersama Pimprod, Mbak Christine juga ada bersama saya, walaupun kita melalui vid call. Uang akan saya coba untuk larikan untuk kita nanti sedikit untuk buat base campnya Sinema Budaya Nusantara di Singosari. Keren. Ya. Yes. Oke. Amin. Dan nanti untuk itu aku juga nambah lagi fasilitas untuk di tempat kita, karena perangkat harus ono kabeh nih, boleh kita berhenti untuk berkarya. Semangat Sinema Budaya Nusantara.